Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para anak didik kelas 10 MA Salafiyah. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun secara virtual. Yang dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kontrak belajar mata pelajaran fikih untuk kelas 10. Nah, ini untuk bulan Juli menerangkan tentang fikih dan perkembangannya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat mengenal konsep fikih dalam Islam, mulai dari apa itu fikih, kemudian apa itu syariah, dan apa itu ibadah. Yang kedua, siswa dapat mengetahui ruang lingkup fikih, membahas tentang hukum-hukum dan lain-lain yang akan kita pelajari pada bulan Juli nanti. Yang ketiga adalah siswa mengetahui periodisasi perkembangan ilmu fikih, mulai dari sejak zaman Nabi, kemudian pada zaman Khulafaur Rasyidin, para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'in, yang terakhir adalah pada masa kontemporer sekarang, yang akan kita kupas pada pertemuan minggu depan insyaallah. Pada bab 2 bulan Agustus kita akan membahas tentang pemulasaraan jenazah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mengetahui tata cara memandikan jenazah yang meliputi syarat dari jenazah yang boleh dipulasara secara Islam, kemudian orang yang berhak memandikan, kemudian persiapan dan tata cara. Yang kedua, siswa mengetahui tata cara mengkafani jenazah, mulai dari syarat kain kafannya, apakah harus berwarna bagaimana, ukurannya bagaimana, berapa lapis, dan lain-lain. Kemudian cara mengkafaninya, apakah tinggal dibungkus begitu saja atau ditali atau dijahit dan macam-macam. Nanti secara detail akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya pada bulan Agustus ya. Dan afdholiyah dalam mengkafani. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mengetahui tata cara mensolati jenazah, mulai dari rukun, apakah pakai sujud atau pakai rukuk, kemudian bacaan-bacaan dalam salat jenazah ya, mulai dari takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, dan takbir keempat. Kemudian adalah tata cara daripada sholat jenazah itu sendiri. Yang terakhir dari tujuan pembelajaran bulan Agustus ini adalah siswa mengetahui tata cara mengubur jenazah, mulai dari bagaimana prosesinya, kemudian keseluruhannya, berapa kedalaman kuburannya, ya, macam-macam model kuburannya, dan lain-lain yang akan kita bahas secara detail pada bulan Agustus. Pembelajaran berikutnya yaitu bab ketiga. Pada bulan September ini kita akan mempelajari tentang zakat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, siswa mengetahui hukum dan syarat rukun zakat. Siapa saja, bagaimana hukum zakat itu, kemudian siapa yang wajib, dan bagaimana syarat-syaratnya. Yang kedua, siswa mengetahui macam-macam zakat. Ada zakat fitrah dan zakat mal.
Yang ketiga, siswa mengetahui harta yang wajib dizakati. Harta apa saja yang nanti wajib karena hukum wajib zakat akan dibahas secara detail. Yang terakhir adalah siswa mengetahui perundang-undangan tentang zakat, yang mana di negara kita ini zakat sudah ada undang-undangnya dan diatur. Selanjutnya, pada bab keempat, bulan Oktober, kita akan mempelajari tentang haji dan umroh. Tujuannya adalah satu, siswa mengetahui hukum, rukun, dan syarat haji umroh, siapa saja yang sudah wajib dan bagaimana syarat-syaratnya. Yang kedua, siswa mengetahui wajib dan sunnah haji dan umroh. Yang ketiga, siswa mengetahui macam-macam haji, apakah ifrad, apakah tamattu, ataupun satunya itu ifrad, tamattu, sama saya lupa ya, ifrad, tamattu, sama qiron. Yang keempat, siswa mengetahui tata cara pelaksanaan haji, nanti mulai dari awal keberangkatan dari rumahnya, yaitu dari Indonesia, mungkin kalau kita dari sini, mengetahui mikot-mikotnya, batas-batasnya, niat ihramnya, bagaimana cara memakai pakaian ihramnya, dan lain-lain akan kita bahas pada bulan Oktober. Pada bab 5, yaitu bulan November, kita akan mempelajari tentang kurban. Tujuannya satu, siswa mengetahui hukum kurban. Kemudian siswa mengetahui sejarah kurban. Kira-kira ini berkaitan dengan Nabi siapa ya? Yang ketiga, siswa mengetahui ketentuan hewan kurban. Yang keempat, siswa mengetahui cara penyembelihan kurban, apakah dipotong lehernya atau mungkin dipanah, apakah cukup hanya otot-otot lehernya, dan lain-lain akan kita bahas di bulan November. Yang terakhir adalah siswa mengetahui dari pemanfaatan hewan kurban. Pada bab ke-6, yaitu pada bulan November, akhir semester 1, kita akan mempelajari tentang akikoh. Tujuannya adalah siswa mengetahui hukum dan ketentuan akikoh. Apa itu akikoh, kemudian bagaimana tata caranya. Yang kedua, siswa mengetahui jenis dan ketentuan hewan akikoh. Apakah kambingkah, apakah untakah, apakah sapikah, apakah boleh, dan lain-lain. Apakah ayamkah boleh mungkin. Yang terakhir adalah siswa mengetahui pelaksanaan akikoh. Demikian itu adalah kontrak belajar kita selama 1 semester pelajaran fikih. Secara detail akan kita bahas satu persatu pada pertemuan berikutnya dan sesuai dengan bulan yang telah ditetapkan. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.